Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM 1930106021. Nah, untuk kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan mata kuliah ekologi hewan, yang mana materi kita pada sekarang ini adalah hubungan antara hewan dan dengan lingkungannya dan faktor pembatas. Nah, yang materi kita pertama adalah tentang permodelan dalam ekologi hewan. Nah, sebelum kita memahami apa itu permodelan dalam ekologi hewan ini, kita harus memahami terlebih dahulu yaitu tentang apa itu ekologi. Nah, ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos, yang mana oikos itu berarti rumah, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, menurut Odum pada tahun 1963, ekologi itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang hubungan antara hewan dengan lingkungannya. Sedangkan model ekologi itu pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya telah disederhanakan atau telah mengalami penyempurnaan. Nah, dalam model ekologi ini, jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari apa yang ada sebenarnya, karena yang ditampilkan hanyalah faktor-faktor yang sangat penting dan sangat menentukan saja, yang mana informasi-informasi ini didapatkan dari sejumlah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif maupun eksperimental di lapangan. Tetapi eksperimental ini kebanyakan dilakukan di dalam laboratorium, yang mana keadaan di dalam laboratorium ini jauh berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan yang sebenar-benarnya. Nah, dalam ekologi hewan ini yang sangat sulit untuk melakukan penelitian model ekologinya adalah pada pengukuran metode dan teknik pengamatan yang akan digunakan oleh seorang peneliti, karena dalam penelitian ini hewan memiliki sifat yang berpindah-pindah atau tidak menetap pada suatu tempat, baik itu secara liar maupun secara jinak. Nah, baiklah, materi kita yang kedua adalah aspek terapan ekologi hewan, yang mana aspeknya itu ada di bidang yang pertama itu ada pada bidang pertanian dan kesehatan, yaitu konsep mengenai hubungan predator atau mangsa dengan parasitoid atau inang, pengendalian populasi hama dan penyakit maupun faktor-faktor penyebaran penyakit lainnya. Nah, yang kedua itu pada aspek peternakan. Nah, pada aspek peternakan ini kita dapat mendeteksi suatu penyakit yang diderita oleh seekor hewan atau yang lainnya. Nah, contohnya itu kita dapat mendeteksi penyakit virus flu burung pada unggas atau ayam. Nah, yang ketiga itu ya pada konservasi satwa liar, yang mana pada saat ini sudah banyak dari hewan-hewan yang ada di Indonesia yang sudah dikonservasi dengan baik, karena jumlahnya yang sudah tidak stabil lagi di lingkungan yang sebenarnya. Tetapi konservasi satwa liar ini hanya bertujuan untuk
mengembalikan populasi dari suatu spesies hewan itu saja. Nah, selanjutnya materi kita adalah tentang faktor pembatas. Faktor pembatas itu sendiri adalah keadaan yang mendekati atau melampaui batas toleransi. Kondisi batas itulah yang disebut dengan faktor pembatas. Yang merupakan faktor pembatas itu ada dua. Yang pertama, unsur dan senyawa esensial yang berada dalam keadaan minimum. Yang kedua adalah batas toleransi organisme. Nah, faktor pembatas adalah semua faktor fisik alami, tetapi baik itu yang merugikan maupun yang menguntungkan, sehingga komunitas selalu dalam keadaan yang seimbang. Selanjutnya, di alam bebas, organisme tidak hanya beradaptasi terhadap lingkungan fisik dalam arti toleransi saja, akan tetapi juga memanfaatkan periodisitas alami untuk mengatur kegiatan dan memprogram kehidupannya. Nah, konsep faktor pembatas tidak hanya fisik saja, akan tetapi juga interaksi yang penting untuk mengontrol distribusi dan jumlah populasi dari suatu komunitas tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig itu adalah berbunyi pertumbuhan tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Apabila keadaan tersebut dalam keadaan yang stabil. Misalnya, gas oksigen yang di perairan dengan konsentrasi kecil dan sering berubah jumlahnya. Tetapi oksigen sangat dibutuhkan oleh organisme air untuk hidup atau melakukan pernafasan. Sehingga ketersediaan oksigen di perairan merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme air. Karena tanpa oksigen, organisme air tersebut tidak akan bisa mengalami pernafasan atau melakukan pernafasan, sehingga akan menyebabkan organisme tersebut mati. Oleh karena itulah oksigen merupakan faktor pembatas di dalam hukum minimum Liebig. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum toleransi Silverthorne. Sikap organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan minimum ekologi. Misalnya, di ekosistem perairan, kisaran perubahan suhu kecil, sehingga organisme air toleransi terhadap perubahan suhu perairan menjadi sempit. Nah, jika suatu saat terjadi perubahan suhu perairan besar dan dalam waktu singkat, maka organisme air tidak dapat mentoleransinya lagi. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah tentang hukum toleransi Silverthorne. Setiap organisme mempunyai batas toleransi maksimum dan minimum ekologi. Misalnya, di suatu ekosistem perairan, kisaran perubahan suhunya kecil, sehingga organisme air mentoleransinya terhadap perubahan suhu menjadi sempit. Nah, jika suatu saat perubahan suhu menjadi besar, maka organisme air tersebut tidak dapat mentoleransinya. Oleh karena itulah, suhu di dalam suatu perairan ini merupakan faktor pembatas bagi organisme perairan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas indikator ekologi. Nah, indikator ekologi ini kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dari organisme yang ditentukan pada suatu daerah atau tempat tertentu. Contohnya, jika pada suatu perairan tawar atau air tawar hanya banyak terdapat cacing tubifax
maka cacing tersebut dapat dijadikan indikator ekologi bahwa perairan air tawar tersebut sudah mengalami pencemaran oleh bahan organik atau sudah tercemar oleh bahan-bahan organik. Oleh karena itulah, cacing dari Tubifax ini dapat kita jadikan sebagai indikator ekologi di dalam air tawar tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, comment, and like video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.